Secara umum juga kan, kolam yang berada di depan pintu rumah itu bagus. Kita harus menghitung besaran elemen dari seluruh penghuni. Jangan sampai nanti ada satu penghuni yang memang bertabrakan komposisinya dengan air tersebut. Kalau saluran air itu lewat di bawah kompor, itu nggak boleh. Oh, kalau lewat bawah kompor nggak boleh. Di depannya kompor boleh, atau kita tanam di dinding di belakang kompor, nggak masalah. Asalkan di pipa tersebut tidak ada keran yang menghadap ke kompor. Yang paling jelek tuh kalau di bawah kompor itu ada bekas septic tank atau bekas sumur. Ya, mari kita sapa Pak Kang Hongkian. Selamat malam. Juragan Daniel, selamat malam juga. Sehat-sehat Pak Kang. Selalu always. Selalu always. Ini sudah hampir ganti bulan ya ini ya. Ini besok ganti bulan ya. Besok ya, sekarang tanggal 29. Betul, luar biasa. Di sebelah tanggalan saya. Jadi kelihatan. Pantesan aja. Gimana Pak Kang? Nah, karena Anda sudah menyebutnya terlebih dahulu bahwa besok adalah pergantian bulan, kita sebetulnya sudah mengupload dan mempublish 2 video itu khusus untuk bulan ke-8 Imlek dan bulan ke-9 Imlek. Yang buat bulan ke-8 Imlek yaitu memang edisi bulanan mengenai peluang bisnis ya untuk mencapai kesuksesan dan keberuntungan. Sedangkan yang satunya lagi tentu Anda sudah tahu dong mengenai Apa ini Pak? ramalan jodoh. Oh, Seperti iya. yang sudah dijanjikan. Tunggu itu Pak. Iya, itu untuk bulan ke-8 dan untuk bulan ke-9 Imlek. Besok udah mulai berlaku nih. Jadi besok itu tebaran benang-benang kasih jodoh sudah melayang mencari mereka yang patut diikat. Judulnya itu ya Pak, judulnya menarik ya, tebaran benang-benang kasih ya kan, dalam diri itu harahap ya Pak. Luar biasa ada ini. Dan Silakan, Anda boleh menuju ke YouTube FSA gitu ya Pak. betul. Yes. Ya, ada ramalan jodoh 12 show dan ramalan bisnis ya untuk peruntungan. Dan ada satu lagi yaitu yang kemarin kita bicarakan pada minggu lalu pada Jumat lalu, yaitu mengenai plafon, tempat cuci dan sumur tertutup. Nah, ini kali supaya kita tidak membuang waktu dan tidak berpanjang lebar untuk berbicara yang lain karena sahabat Sonora udah mulai nguping kapan pertanyaan saya bakal dibahas. Ya, ada yang bertanya mengenai hadap bangunan yang baik dan benar itu seperti apa sih, yang harusnya yang kemana yang dihitung gitu ya. Kita mulai ya. Mari kita mulai Pak Kang, silakan. Ada Juni Chan. Dia Juni Chan Oh Chan, maaf ya. bertanya pada video Seheyuan mendulang nama baik, jabatan dan kekayaan. Salam sejahtera Pak Kang. Mau nanya, kalau rumah Hook pintu 1 menghadap gang, yang 1 menghadap jalan besar, jalan raya. Bagaimana cara menentukan hadap rumahnya? Dan bolehkah kompor berhadapan dengan saluran air? Nah, ada yang bahas nih Juragan Daniel. Ya, sahabat Sonora kita yang juga setia mendengarkan Sonora FM, namanya Koatans. Selamat malam Pak Kang. Dia bertanya, dia bilang begini, dia bantu jawab. Ya, seperti di video Pak Kang sebelumnya katanya nih, di pada video yang sama nih ya. Untuk rumah tinggal harus sebagai berikut.
contoh rumah ukuran 8 kali 16 meter. Ya. Maka yang 8 meter dianggap sebagai arah rumah. Jika untuk usaha maka kebalikannya. Semakin lebar semakin baik. Semoga membantu. Ada benernya tapi nggak seluruhnya tepat gitu ya. Ada sedikit keliru, kita bahas ya. Nah, untuk menentukan kedudukan rumah juga kan ya, sahabat Sonora dimanapun berada, tentu selama ini sudah menyimak ya bahwa pintu utama merupakan pedoman. Berbeda dengan posisi kedudukan bangunan ya juga kan. Kalau kita berbicara mengenai kedudukan, kita berbicara di belakang tuh kemana gitu kan. Tapi kalau yang ditanya adalah kemana arah hadapnya pintu utama atau posisi daripada rumah tersebut, maka yang dilihat adalah di mana pintu itu utama berada ya. Dan pintu utama itu nggak boleh ada dua juragan, mesti ada satu. Kalau dia ada dua dengan ukuran yang sama berarti keliru dong. Nah, pertanyaannya sekarang untuk Juni Chan, apakah kedua posisi pintu yang tadi itu adanya sama-sama di ruang tamu enggak? Pernah nggak juragan masuk ke dalam rumah, baru masuk duduk di ruang tamu, ada pintu juga ke samping di ruang tamu itu juga? Betul, pernah lihat Pak. Ya, nah kalau ukurannya sama, ini berarti kan saling tarik menarik. Yang mana nih? Ada dua pintu ya. Apakah yang ke jalan gang kecil, apa ke jalan besar gitu toh? Tetapi kalau ada dua pintu di ruang tamu saja itu udah keliru ya. Kalau dua-dua menghadap ke jalan. Nah, walaupun kurang bagus ya, bentuk rumah seperti tadi dikatakan oleh Koatan, kalau rumah itu harus yang jaraknya lebih pendek, tidak gitu ya. Jadi boleh-boleh saja, hanya saja rumah disarankan memanjang ke belakang. Ya, kalau untuk kantor, tempat usaha, pabrik dan segala macamnya boleh memanjang, boleh melebar, nggak ada masalah begitu ya. Nah, sedangkan kompor yang berhadapan dengan saluran air, dia nggak menjelaskan nih Juni Chan. Yang dimaksud itu selokan atau pipa air. Kalau selokan di depan kompor tentu saja nggak bagus ya. Apalagi langsung berhadapan dengan kompor tersebut tanpa pembatas. Kecuali memang kompor tersebut berada di dalam ruang dapur, sedangkan selokannya di luar daripada ruang dapur ya. Itu nggak masalah. Tetapi andai kata yang dimaksud saluran air itu cuma pipa air, pipa keran air bersih, terus kemudian pipanya itu dipasang di dinding berhadapan dengan kompor, ya nggak masalah. Asal kalau tempat cuci piring nggak boleh, asalkan di pipa tersebut tidak ada keran yang menghadap ke. Ya. Kalau pipa aja boleh kalau ada kerannya itu kan. Nah itu dia, paham dong ya. Kita maju menuju plastik Naga Makmur. Mungkin ini plastik kali ya. Oh iya mungkin merek Ya, plastik Naga Makmur. Dia bertanya pada video tanya jawab 036 rezeki tangga, mengenai tangga pada saat itu videonya. Salam hoki Pak Kang dan Sonora. Terima kasih banyak ya. Sonora pun baru saja berulang tahun yang ke-50. Mudah-mudahan juga semakin berkibar hokinya. Apakah di depan pintu utama boleh dibuat air mancur atau air terjun yang seolah-olah air mengalir ke pintu utama rumah? Rumah menghadap ke timur. Bagaimana juga Gan? Sesuai dengan kebutuhan kali ya Pak. Nah, secara umum juga kan, kolam yang berada di depan pintu rumah itu bagus. Oh, secara umum. Secara umum ya. Begitu juga kalau rumah itu menghadap ke timur ya. Terlepas dia cocok atau tidak menghadap ke timur ya. Karena itu harus dianalisa lebih lanjut. Nah, tetapi ini kan secara umum. Kalau secara khusus kita harus tahu. Nah, kalau dia tuh timur, dia adanya di sektor yang mana? Itu satu.
Apakah di sektor timur lautnya, di timurnya, ataukah di tenggaranya, gitu kan? Kemudian juga selain kecocokan bangunan dia cocok atau tidak di posisi rumah menghadap timur tadi, kita harus menghitung besaran elemen dari seluruh penghuni. Jangan sampai nanti ada satu penghuni yang memang bertabrakan komposisinya dengan air tersebut. Ya, tetapi kalau kita bicara umum, boleh nggak sih air terjun, air mancur di depan pintu utama? Bagus gitu. Ya, jadi harus bisa dibedakan kalau kita mau menghitungnya secara khusus juga kan. Kita maju lagi ya. Tinggal 1 menit Pak Kak, apa namanya, kita akan jeda sebentar. Ini Boleh. ada satu pertanyaan menarik tadi menyambung tentang apa namanya saluran air tadi Pak Kak. Ya, Peralon air atau saluran air di bawah tanah, di atasnya untuk masak atau kompor, boleh atau nggak sih Pak Kak? kalau saluran air itu lewat di bawah kompor, itu nggak boleh. Oh, kalau lewat bawah kompor nggak boleh. Di depannya kompor boleh, atau kita tanam di dinding di belakang kompor, nggak masalah. Oke, baik. Baik Ya. Pak, tanggung kita jeda sebentar Pak Kang ya. Kita Oke, lanjutkan saja oke, ya. oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Kita lanjutkan sahabat Sonora. Tadi kita sudah ngobrol tentang ruang tamu ya yang di Hook. Kita sudah ngobrol tentang dapur seperti apa, antara kompor dan juga saluran airnya. Kita lanjutkan Pak Kang. Ya, yang paling jelek tuh kalau di bawah kompor itu ada bekas septic tank atau bekas sumur. Oh, Ya. juga boleh. Walaupun sumurnya ada itunya, apa namanya, ada saluran udara. Tetap sebaiknya jangan. Ya. Nah, tadi kita udah bicara air yang mengalir seolah-olah masuk ke dalam rumah. Sekarang kita mau bicara pohon, pintu tetangga, bukan pintu, ukuran dan sebagainya. Ya. Nah, ini pertanyaannya dari Star Flasher. Selamat Pada video Rezeki Mau Lancar, Hindari Pantangan Pintu edisi pertama. Kalau depan pintu ada pohon, gimana cara atasinya ya? Gimana juga kan? Depan pintu ada pohon. Iya. Tebal Pak Kang pohonnya. Sedangkan pohon itu besar punya orang lain. Oh iya. Nggak boleh dipotong pohonnya ya. Oh, oke. Nah, selain letak cermin di depan pintu, ada cara lain nggak ya? Nah, jadi dia udah tahu nih, penolakannya adalah memasang cermin. Selain cermin ada nggak? Kita pernah bahas loh ya. Itu pohonnya pohon tetangga ya. Pohon di seberang rumah, di tetangga. Ditebang kita dimarahin dong. Dibawain golok, dibawain parang. Ya, Pasang jadi pohon juga Pak Kang. kenapa? Kita pasang pohon juga. Betul, Oh, betul. hebat luar biasa Anda. Yang kita pasang itu harus pohon yang rapat seperti pohon bambu. Nah, bambu itu kita rapetin, dia seperti dinding. Namun, cara seperti ini harus antara rumah dengan pepohonan tadi berjarak minimal 5-6 meter juga kan. Rumah dengan pepohonan kita. Betul. Kalau jaraknya cuma
2 meter, 3 meter, malah kitanya yang nanti pengap gitu. Oh, Ya. gitu. Iya, itu yang tidak baik begitu. Jadi kalau Ya. jaraknya cuma sedikit, cermin itu cukup. Cermin cukup ya. Oke. Nah, cermin apa? Mau pakai cermin datar boleh, cermin cembung boleh. Seberapa besar sih Pak kalau cermin itu Pak? Kalau saya selalu menyarankan cermin yang selebar pintu, sehingga orang yang lalu lalang nggak perhatikan di situ ada cermin atau enggak. Oh, Kalau cermin itu kita pasang 30 kali 30 ya, Anda lewat nih juga kan, lihat ke arah pintu, kelihatan nggak tuh cermin? biasa. Kelihatan. Kalau kemudian lebarnya sama dengan pintu, seolah-olah kan variasinya pintu kan. Jadi bebas sebetulnya ukurannya ya. Ya, ya. Nah, NNG Satria 87 bertanyanya lain nih ya. Dia bertanya di depan rumah juga, tetapi berkaitan juga dengan tetangga. Depan rumah saya berhadapan langsung dengan depan pintu tetangga. Cuma dibatasi jalan, tapi nyata berhadapan pintunya. Jadi walaupun berseberangan, dia yakin nih berhadapan. Ya. Itu baiknya pasang cermin apa? Cembung apa datar? Juragan Daniel. Boleh, tadi kan boleh cembung, boleh datar cerminnya. Nah, kalau dalam konteks ini berbeda. Oh, berbeda. Kenapa? Karena kita menolak untuk sesuatu yang berhadapan dengan pintu kan. Kalau kita dengan pohon besar, kita menghalau energi buruk yang datang dari pohon tadi kan, batang pohon tadi. Nah, kalau kita memasang cermin cembung, kita sama juga mengirim energi jelek berbalik ke arah tetangga. Kita jahat dong ya. Oh, gitu. Iya, jadi kita sebaiknya memasang cermin datar supaya tidak menimbulkan energi buruk terhadap tetangga, tetapi kita juga tidak terkena energi yang jelek pula. Ya, ya. Oke, dari Masya ya. Masya, hai. Masya ini bertanya pintunya sendiri nih. Ya, dia juga bertanya pada rezeki mau lancar, video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu edisi pertama. Kalau pintu double Pak, satu masuk satu keluar, boleh nggak? Kita udah sering bahas Ya, boleh. dong. Yang penting boleh, asalkan yang terbuka keluar pakai bahan besi, metal, boleh besi, boleh aluminium, ya. Yang ke dalam harus bahan kayu. Oh, oke. Ya, itu simpel aja, kita sering bahas kok. Nah, kalau yang di depannya itu Pak, kawat nyamuk itu boleh nggak Pak? Boleh dari aluminium dong. Iya, iya. Biasanya kan memang pintu aluminium tak? Mhm. Nah, yang ke dalamnya itu yang kayu. Oh, oke. Ya. Nah, ada Febriati Pralita. Mhm. Pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu edisi pertama. Ya. Bahkan saya tinggal di rumah orang tua yang sudah tiada, almarhum ya. Daun pintu utama membuka ke arah luar. Tuh. Oke. Tadi kita baru bicara toh. Ya. Sudah terpikirkan untuk memperbaiki tapi belum ada dana. Apa bisa ada upaya untuk memperbaiki sementara ini? Memang terasa sekali keuangan bermasalah. Setiap ada uang selalu habis karena ada aja masalah. Mohon pencerahannya Pak Kang, terima kasih. Nah, berbeda ya. Kadek Dwi juga bertanya soal pintu nih. Dia bertanya pada video tanya jawab 036 rezeki tangga. Ya. Pintu utama sama pintu kamar ukurannya 1 meter. Apa dampaknya Pak? Dan pintu kamar saling berhadapan. Tolong dijawab dong juga Gandaniel, yang pertama dulu. Yang pertama itu yang Terbuka keluar. Tadi pintunya ke arah keluar ya. Betul. Waduh. Ya. Sebetulnya juga Gandaniel, kalau dia bilang itu perlu dana, apa sih dana yang harus dikeluarkan? Cuma mindahin engsel kok. kan bukanya keluar, engsel itu di depan kan? Betul. Tinggal buka ke dalam, pindahkan engsel aja, nggak usah bongkar kusen pintu kok. Oh. Iya toh? Tapi nggak apa-apa deh. Kalau memang untuk sementara,
kita bisa meletakkan beberapa pot bunga tanaman hidup di bagian depan pintu tadi. Nanti kesenggol-senggol dong Pak kalau itu. Iya, kita di kiri kanannya dong, Oh, di jangan kiri sampai kanan. kesenggol, Oh, oke. Karena gitu bunga ya. hidup. Itu bisa membantu walaupun tidak maksimal, gitu ya. Ya, ya. Sedangkan kadek dwi ini, secara garis besar itu memang mengganggu ya, gangguannya tadi kan dia tanya apa sih dampaknya Pak, dia bilang ya dampaknya itu banyak, bisa ganggu kesehatan, bisnis, keuangan ya. Nah sekarang bagaimana nih Juragan cara menanggulanginya, solusinya seperti apa? Kan dia bilang pintu utama dan pintu kamar berhadapan, Yang kamar dikecilin. yang kamar dikecilin. Mm-mm. Kenapa dikecilin? Biar nggak tarik-menarik sama pintu utama. Nah, sedangkan pintu utama harus memang lebih besar, itu betul, ya. Tetapi pintu utama harus lebih besar. Kalau itu dikecilin, dia akan saling menerjang satu sama lain. Karena batang kusen, ya, kusen yang berdiri itu berarti ada di tengah-tengah. Misalnya kusennya kamar setelah dikecilin itu berada di tengah lubang pintu utama dong. Oh iya. Iya, betul. mana Kalau boleh. dikecilin ada di tengah lubangnya ya. Iya, ya. Nah, jadi yang paling benar adalah kalau kita membuat divider di antaranya jangan sampai berhadapan. Ya. Membuat sekat maksudnya. Membuat sekat, ya, nggak boleh berhadapan. Karena pintu utama nggak boleh ada yang menyaingi. Nah, sekarang bagaimana nih caranya? Ya, kan 1 meter itu jelek. Dampaknya tuh ya itu mengganggu banyak hal juga, ganggu kesehatan, bisnis, keuangan. Jadi harus bagaimana? Yang pintu utama kita besarkan menjadi 102 cm. Oke. Caranya gimana? Kan dia 1 meter 100 cm dong. Nah, kita serut 1 cm dong kiri kanan. Ya. Atau kita kecilin menjadi 89 cm. Kita tempel dong. Dan ingat ya, yang ini bukannya lebar dan tinggi daun pintu. Sedangkan Kadek Dwi nggak menjelaskan berapa tingginya pintu. Ya. Ya. Nah, oleh sebab itu Kadek Dwi, saya berharap dia mau meluangkan waktu untuk membuka video mengenai pintu dan ukurannya. Ya, di sana dijelaskan caranya bagaimana. Nah, jadi kalau nggak bisa diperbesar pintu utama, kita kecilin menjadi 89. Sedangkan pintu kamar tidur kita bikin jadi 81 cm gitu. Jadi dua-duanya dikecilin. Iya, tapi tingginya tentu harus lihat dari meteran feng shui ya. Ada videonya, silakan siap. diperiksa gitu ya. Nah, satu lagi. Satu lagi selanjutnya boleh ya Pak Kak? Boleh. Baik. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, hong shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sesi yang ketiga sahabat Sonora Feng Shui malam hari ini tanggal 26 Agustus 2022 tentu saja bersama dengan Bapak Kang Hong Tian. Lanjut Pak Kang, lanjut. Oke, tapi ini kali pertanyaan ini ditujukan untuk Juragan Daniel menjawabnya. Saya tuh deg-degan loh kalau ditanya gitu.
Ada dari Joshua Harjo. Ya, selamat malam Pak Joshua. Pada video tanya jawab 037, mau kaya dan sukses, jangan matikan pintu utama. Ya. Pak Kang mau tanya, tolong dijawab. Apabila di depan rumah ada cermin yang memantulkan sinar matahari ke pintu utama, sehingga kalau dibuka cahayanya masuk ke rumah, itu ada pengaruhnya enggak terhadap feng shui-nya rumah itu? Ada. Ya, silakan lanjut. Jadi saya nggak pede. Jadi nggak boleh ada pantulan gitu kan, tadi kayak kalau kita memantulkan ke tetangga kan bawa efek buruk ya. Ya, Jadi pantulan tersebut akan membawa efek buruk buat kita, jadi harus ditutupi dengan tanaman yang rapat. Betul nggak, Pak? luar biasa. Besok mesti dikasih sertifikat nih kelulusan. Ada komentar dari Koatans pada video yang sama. Dia bicara begini, bisa lebih terperinci Pak, cerminnya dari rumah tetangga atau cermin di rumah Bapak? Itu sih nggak peduli, itu cermin mau dimanapun. Kita pernah membahasnya, kalau cermin itu ada di rumah sendiri, seolah-olah kita mau keluar rumah itu mau bercermin dulu di depan pintu utama. Ya, nah dari tetangga ataupun dari rumah, sehingga cahaya matahari terpantulkan ke dalam pintu, tentu jelek sekali. Berbeda kalau cahaya matahari itu langsung, bukan merupakan pantulan. Oke, Pak, kalau cerminnya dari itu mobil tetangga Pak? Sama aja. Oh, sama aja. Ya, jadi nggak bagus ya, kita mesti ya, karena kalau dipantulkan itu nggak bagus. Berbeda kalau misalnya kita punya rumah ada awning ya, ada kanopi, misalnya dari kaca, itu kan bukannya kaca yang memantul sebetulnya, itu nggak masalah. Kak, dia tembus masuk ke dalam rumah, itu bagus saja malahan. Ya, tetapi kalau dipantulkan, bahkan kita ingat kalau pakai kaca pembesar dipantulkan kebakar loh itu. Iya. Ya, jadi itu ya tidak baik. Jadi caranya misalnya dengan memasang pepohonan dijaga. Itu betul, Anda itu betul. Atau kalau di rumah sendiri itu cermin, pindahkan aja itu cermin, gitu. Iya betul, kan cermin-cermin sendiri. Betul. Nah, untuk lebih jelasnya, Juragan Hoki Joshua Harjo sebaiknya juga menyimak jawaban atas pertanyaan Juragin Yuni Budi Yanto yang kita bahas pada video Rezeki Mau Lancar, Hindari Pantangan Pintu edisi pertama. Tapi saya salut sekali Juragan Daniel bisa menjawabnya dengan baik. Terima kasih. Luar biasa. Ya, kita lanjutkan Iya dong. dengan WhatsApp, giliran saya sekarang. Iya. Oke, kalau gini, kalau saya yang baca pertanyaannya berarti yang menjawab Pak Kang. Memang begitu ya Pak. Saya mulai dengan Eki Pak Kang. Eki Eko Kilo India. Ini tidak menyebutkan tanggal lahir dan jam lahirnya. Ini hanya bertanya tentang apakah boleh di dalam ruangan atau kamar itu ada lukisan gambar rumah kuno gitu Pak Kang. nggak ada masalah sebetulnya ya. Tetapi kalau rumah kuno itu tegal, kalau rumah itu berantakan, itu tidak baik. Feng Shui melarang orang memasang misalnya lukisan-lukisan yang bersifat negatif, misalnya perang ya, terus kapal laut terbakar, ya, ayam berantem, ya itu menimbulkan energi negatif terhadap pikiran setidaknya, gitu kan? Iya, jadi itu yang. Jadi tadi pertanyaannya apa? Ruangan ada lukisan gambar rumah. Oh iya, jadi kalau gambar rumahnya itu walaupun rumah tua tapi mewah, mega, justru itu kan akan memberi motivasi terhadap diri demi sebuah kemajuan. Oke. Ini pertanyaan tentang lukisan masuk lagi. Malam tadi sepertinya temanya lukisan. Boleh. Edi, Eko Delta Yankee bahkan.
Iya. Tentang lukisan dan arah rumah saya bacakan tanggal lahirnya, Oke. tanggal 14 Tanggal 14 bulan 11 bulan 11 tahun 73. tahun 73. Ya, jamnya 9.45 9.45 pagi. pagi. Oke. Rumahnya menghadap selatan bahkan. Rumahnya menghadap selatan, oke. Oke ya, nah ini juga mau tanya nih, apakah ada pengaruh kalau memasang lukisan-lukisan yang membawa hoki? Misal lukisan kuda di ruang tamu, lukisan panen raya atau buah-buahan segar di ruang makan. Bagus dong. Oh, Bagus sekali ya. Apalagi pada budaya Cina ada penyebutan matau cenkung. Jadi gitu Pak. kalau kuda itu kembali ke rumah, itu sudah berhasil gitu ya. Iyalah. Oke. Jadi juga banyak sekali lukisan yang bagus itu iya, membawa efek baik. betul. Ya, Pak? Apalagi kuda ya, filosofinya tuh banyak sekali. Oke. Iya. Baik, semakin banyak kudanya semakin baik. Ya, tetapi ada satu kepercayaan Hah? bahwa kuda itu harus dipasang lari ke dalam rumah. Tapi mau percaya mau enggak ya. Boleh percaya, boleh enggak. Saya Larinya pernah, maksudnya mana? kenapa? Arah larinya ke dalam rumah. Iya, saya mau cerita nih. Oke, baik. Ada satu ketika saya diundang oleh satu bos gede. Jadi perusahaan dia makin lama makin jatuh gitu ya. Nah, padahal si bos ini menguasai feng shui luar biasa. Nah, karena dia memang menguasai feng shui, dia punya sahabat-sahabat banyak juga yang ahli feng shui. Kemudian mereka memeriksa rumah, kantor, apa semuanya oke, nggak ada kekeliruan. Lantas di mana kesalahannya? Dari manajemen nggak ada kesalahan, dari sudut pandang manapun nggak ada kesalahan. Baik. Jadi di mana letaknya? Saya diundang datang. Ya. Setelah saya periksa semua, kesimpulan saya nggak ada kesalahan. Ya. Jadi rupanya si bos itu lemes. Dia bilang di mana kesalahannya? Dari sudut pandang apapun dia udah nilai nggak ada kesalahan, tapi dia punya bisnis terus berosot dan saat itu pun dia tidak lagi ciong gitu. Ya, semuanya oke, posisi rumah apa semua oke. Nah kemudian kita ngopi dulu deh, ngopi. Selagi ngopi saya lihat ada pesawat terbang yang lari keluar pintunya, tahu nggak? Gambar pesawat terbang atau maket pesawat Pesawat terbang dia pasang lari ke luar. Arahnya ke arah keluar pintu. Betul. Saya kaget di situ. Saya bilang, ini kita ketemu. Boleh percaya, boleh enggak. Angkat, saya bilang pindahin. Setelah itu semuanya berbalik arah, naik lagi. Dia punya bisnis. Oke. Kalau Boleh percaya, boleh enggak. Beli paket saya arahkan ke dalam. Iya, boleh percaya, boleh enggak. Tapi ini terjadi. Dan bukan itu aja. Saya banyak mengalami hal yang sebetulnya nggak masuk di akal gitu ya. Tapi ya banyak orang yang mengatakan dirinya logis, itu dia bilang unlogic ya terserah. Ya. Baik. Waduh, ceritanya menarik. Sudah 45, kita jeda lagi Pak Kang, maaf ya. Oke. Kita jeda sebentar, sahabat Sonora, kita kembali janji yang terakhir. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, hong shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Saudara FM 92 Jakarta News Tradition Music, sesi yang terakhir sahabat Sonora. Saya teruskan pertanyaan-pertanyaan Anda kepada Bapak Kang Hong Kiat malam hari ini.
Lanjut Pak Kang. Oke dong. Saya ke Indra. Indra. Ya. Indian Nancy Delta Romeo Alpha. Oke. Lahirnya tanggal 1 Tanggal 1 bulan 10 bulan 10. tahun 84 Oke. jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Arah rumahnya Pak Kang, kesehatan, usaha, warna apa, lo komplit ini Pak Kang. Oh. Indra ini lahir bersio tikus kayu. Ya. Ya. Tanggal Imleknya tanggal 7 bulan 9 tahun 2535 dicatat ya, pada hari Senin. Nah, Indra kalau ditanya orang tentu jawabnya sio tikus kayu saya ini. Tapi belum tentu yang dominan adalah kayu. Ya. Namun setelah kita analisa, ternyata yang dominan benar-benar kayu. Oh. Dan porsinya melebihi batasan yang normal. Banyak ya. banget kayunya. Banyak sekali, Oke. sehingga dikhawatirkan Juragan Indra ini menjadi orang yang tanpa sadar suka bersikap sok tahu, sok kuasa. Oh. Bisa memerintah orang tanpa sadar gitu ya. Sehingga kita khawatir orang lain itu berasa enggan dong ya bergaul. Nah, kalau enggan bergaul, maka hokinya, nah kalau kita berbicara hokinya Indra tuh termasuk salah satu yang cukup besar gitu ya. Nah, susah dong untuk digenggam ya toh. Nah, makanya Indra harus belajar untuk bersikap rendah hati, bukan rendah diri loh ya. Nah, kemudian apalagi yang bisa mengangkat dia punya performa sehingga hokinya yang cukup bagus itu menjadi betul-betul gemilang. Yaitu yang pertama, dia harus punya satu target yang jelas, yang betul-betul hebat ya. Nggak ada salahnya seperti tadi sudah dibahas oleh siapa tadi yang pertanyaan pertama itu. Dia bilang dia meletakkan lukisan bangunan tua. Rumah. Nah, boleh aja Juragan Indra memasang lukisan yang bangunan yang modern yang luar biasa mewah gitu ya. Ini juga untuk memacu dia supaya secara psikologis ya, psikologi itu udah menjadi bahasan feng shui sejak zaman dahulu kala sebetulnya ya. Ya. Jadi dengan demikian maka dia punya target yang tadinya ya nggak berani besar, dia bisa berani meningkatkannya gitu ya. Jadi tidak lagi bersifat omdo tapi nyata gitu ya. Nah kemudian lebih-lebih kalau dia selalu memakai baju yang ada warna merahnya cukup kental sehingga semangat dia naik. Nah ini kunci dia untuk mencapai keberhasilan. Nah kalau bisnisnya berbidang bisnis berunsur air atau tanah atau campuran daripada keduanya, tentu kemajuannya akan sangat signifikan. Baik. Untuk arah rumahnya Pak? Oh, posisinya menghadap ke timur atau timur laut. Timur atau timur laut. Kesehatan ada yang perlu diwaspadai. Jaga jangan sampai ada gangguan jantung, usus kecil dan gampang masuk angin, kerongkongan gitu ya. Nah itu radang ya. Nah, itu yang perlu diwaspadai juga. Tolong exercise tulangnya supaya di masa tua tidak bermasalah. Siap. Lengkap untuk Indra. Saya teruskan ke Septiawan. Septiawan, Ya. laki ya. Papa Tango India Alpha Washington Alpha Nancy. Oke. Tanggal 29 bulan 9 tahun 93. 93. Jamnya 4.30 pagi. 4.30 pagi ya. Sama Pak Kang komplit. Bidang usaha, rumah, kesehatan dan handicap. Ya, kalau Septiawan ini ayam air ya. Tetapi yang dominannya bukan air. Yang dominannya adalah logam. Jadi nggak usah heran kalau Septiawan tuh orangnya keras. Kalau udah maunya nggak bisa ditangkal gitu, sulit. Nah, tentu saja karena hokinya juga cukup bagus ya, maka Septiawan ini harus bisa mengendalikan
dirinya jangan sampai dia keras ya. Tetapi juga jangan sampai dia makan dalam. Untuk kesuksesan dia tuh nggak boleh punya dendam ya, karena dendam merusak otak. Tetapi di lain pihak dia nggak akan balas dendam. Dia kalau marah, misalnya gini, dia marah sama Juragan Daniel, dia ngomel-ngomel. Juragan Daniel tanya, Setiawan, lu marah ya? Enggak, gua nggak marah, gua cuma bilangin lu Daniel. Oh, tapi kalau dia udah diam, marahnya udah setinggi langit. Nah, dia pendam, ya. Nah, ini yang bahaya. Besok totonya seteguk gitu ya. Ya, makanya itu ya. Nah, tolong ya dikurangi juga makanan asidnya ya. Nah, bisnisnya yang berunsur tanah dominan, pilihan pertama, kemudian campuran tanah dengan logam. Oke. Kemudian handicap apa? Kesehatan handicap? Jantung dan lambung ya. Jaga jangan sampai kena GERD, jangan sampai kena sakit MA ya. Pokoknya daerah pencernaan juga harus dijaga gitu ya. Iya. Oke, baik. Demikian saya teruskan dengan Herman, Pak. Herman. Ya, Hotel Eko Romeo, Mama Alpha Nancy. Oke. Tanggal 23. Ya. Bulan 8. Ya. Tahun 55, maaf. Tahun 55. Ya, 23 bulan 8 tahun 55. Oh, barusan ulang tahun dong. Selamat ulang tahun, Pak Herman. Oh iya loh ya, selamat ulang tahun Juragan Hoki Herman. Juragan Hoki Herman. Siap, jam 4 pagi, Pak, nama. Kenapa? Lahirnya jam 4 pagi. Jam 4 pagi, iya. Pertanyaannya komplit juga dipasang sio dan unsurnya, arah rumah, handicap, kesehatan. Ini ganjelannya seperti juga tadi ya, yang sebelumnya yang saya bilang, hati-hati jangan sampai suka sok tahu gitu ya. Harus mampu mengendalikan diri gitu ya. Kecermatannya memang cukup bagus ya. Cuma semangatnya ini yang suka kadang kendor, dan pikirannya walaupun dia tuh nggak memaksa mikir, kadang-kadang pikiran ini suka mengganggu sehingga produktivitas dia dalam tidur, dalam berpikir dikhawatirkan mengalami gangguan. Nah, oleh sebab itu kita mau minta tolong supaya kalau tidur ruangan dibikin gelap, dan kalau lagi santai, terlebih usia juga udah mau kepala 7 sebentar lagi ya. Kalau berdasarkan Imlek, usia sekarang kan sudah 68 tahun ya. Nah, jadi kita mau dia tuh tidak memacu dia punya otak gitu ya, agak santai lah, bukan berarti nggak berpikir gitu ya. Dan juga banyak minum gitu, banyak beristirahat. Nah, kalau ini dilakukan, malahan dia bisa mudah memotivasi semangatnya gitu. Dan dengan dia banyak santai, dia akan nanti bisa untuk mengevaluasi selama ini apa yang telah dilakukan, yakni bisa mengintrospeksi bahwa kenapa bisa begini, misalnya karena karena gua sama si Anu tuh suka begini-begini sehingga dia menjauhi gua misalnya. Jadi perbaiki dulu kualitas tidurnya tadi ya. Betul ya. Nah, sebetulnya bidang bisnisnya banyak dia. Ya, yang paling bagus tuh tanah dan air ya. Tetapi yang tidak boleh itu api logam. Oke. Baiklah. Semoga menjawab Pak Herman paling nggak satu-satu tadi ya, sudah diawali dulu dengan tidur yang lebih nyenyak gitu ya. Betul sekali. Ya, Oke. Satu lagi ini singkat saja atas nama Adi. Adi A. India. Oke. Tanggal 27 bulan 8 tahun 60. Oh, besok ulang tahun dong ini Pak Adi ya. Oh iya. Jadi kita tunggu kue ulang tahunnya dong ya. Oh iya, tergantung kalau kita bacakan ya kan. Nanti kita tunggu kalau kita dibacakan. Jangan gitu ah. Jamnya
7.30 pagi. Iya. Oke. Rumah yang cocok kemana dan kesehatan? 2 saja Pak. Kesehatan ya. Kesehatan ini banyak loh yang masalahnya ya. Ya dari level ya kurang bagus ya, dari kecil memang udah gampang lelah ya. Bagusnya dia memang nggak terlalu memaksa diri untuk semangatnya dikobarkan ya, jadi cenderung lebih stabil gitu ya. Nah kemudian juga jantung harus diperiksa ya, karena itu takutnya ada bawaan lahir yang nggak bagus gitu ya. Begitu juga dengan mata, kemudian juga dengan pencernaan ya. Dan yang saya harapkan untuk mengurangi makanan-makanan yang sebetulnya saya khawatir dia ini terlalu tinggi proteinnya dan terlalu tinggi asinnya gitu ya. Kalau lihat dari sini kita curiga dia juga terlalu gemar dengan pedas gitu ya. Nah itu semua harus dikurangi ya. Iya, dan kalau dia bisa menanggulangi keras kepalaannya dan mudah tersinggungnya, maka rezeki akan senantiasa berpihak kepadanya. Baik, jadi menurut Pak Adi ini menderita darah tinggi? Bisa begitu, karena kegemarannya terhadap asin dan memang jantungnya bawaan lahirnya memang udah kurang bagus. Kalau dia tidak bisa mengendalikan garamnya, maka ini yang jadi masalah dong ya. Baiklah. Iya. Bahkan saya harus menyampaikan satu hal bahkan luar biasa. Pak Adi ini kemarin hari Senin tanya ke on air dokter bahwa beliau menderita hipertensi bahkan berarti cocok. Kasihan. Tepuk tangan buat Kang Ojek. Thank you. Yang hebat itu bukan saya. Yang hebat itu leluhur kita sudah menggariskan dari ribuan tahun yang lalu. Saya hanya mendalami pengetahuannya. Setiap orang yang mau mendalami pasti paham benar mengenai analisis yang 5 unsur begitu. Ya, baiklah. Terima kasih Pak Kang sudah menjelaskan banyak hal. Kali ini kita ketemu lagi minggu depan. Selamat malam. Sampai minggu depan juga kan. Sukses selalu. Selamat malam.